Oh, siap. Saya langsung ya Pak Gub ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bandung juara, Jabar kahiji Pak Gub. Insyaallah mantap. Pak Gub lapor dulu berita baik. Surat MC0 sudah saya terima dan hari ini saya sudah mengirimkan surat permohonan agar GBLA itu bisa dilaksanakan kegiatan dan untuk direview sebagai tempat pembukaan, penutupan dan kegiatan PON. Jadi artinya di lapangan hari ini saya sampaikan peralatan-peralatan untuk perbaikan sudah bergerak untuk memperbaiki rekomendasi dari tim ahli sesuai dengan surat clearance persetujuan dari Bareskrim. Kira-kira itu berita pengantarnya dulu. Mudah-mudahan menyemangati tim dari provinsi, kami all out untuk mensukseskan kegiatan PON yang akan diselenggarakan di bulan September. Kemudian khusus untuk kegiatan ini, saya ingin menyampaikan di sini hadir hampir semua kepala dinas. Saya didampingi oleh Wakil Wali Kota dan juga Pak Sekda beserta seluruh jajaran. Setelah 2,5 tahun saya dan Mang Oded memimpin Kota Bandung, memang kami menemukan persoalan-persoalan yang kami tidak sanggup lakukan sendiri terkait beban kota. Sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat, penduduk Bandung hari ini sekitar 2,4 juta di sensus terakhir, tapi setiap siang hari kami ini menerima orang-orang yang bekerja dari sekeliling kota kabupaten hampir 1 juta orang, Pak Gubernur. Jadi artinya masalah utama di Kota Bandung di siang hari adalah pergerakan ekonomi yang berimbas pada beban-beban infrastruktur. Nah, kalau sudah bicara infrastruktur, itu adalah rupiah dan angka yang tidak sedikit, yang sekelas Bandung pun kami tidak sanggup bisa memenuhi semua urusan-urusan infrastruktur, terutama transportasi. Dan satu flyover underpass itu juga kurang lebih nilainya dari 80 sampai 200 miliar Pak Gubernur. Jadi kalau dikalikan 30 untuk kelancaran lalu lintas ini memang sangat-sangat besar. Kemudian juga masalah banjir yang masih selalu hadir. Setelah diteliti oleh tim Kota Bandung, yang jadi selalu menakutkan itu justru bukan banjir di tengah Kota Bandung, Pak Gubernur. Tapi jika terjadi, mohon maaf, yang ditakutkan itu bukan hujan di tengah Kota Bandung, yang ditakutkan itu justru hujan di pegunungan-pegunungan yang ada di utara. Karena terjadi perbedaan, kalau terjadi hujannya di pegunungan di utara, itu volume air dari utara itulah yang berujung pada meluapnya kapasitas saluran air sungai-sungai di Kota Bandung. Sehingga kami membutuhkan ruang-ruang parkir air, tangkapan-tangkapan air di beberapa titik, karena jumlah anak sungai di Kota Bandung kurang lebih ada 40. Sehingga tanpa ada parkir-parkir air ini, kami khawatir penyelesaian banjir juga terbatas. Oleh karena itu juga salah satu yang kami ucapkan terima kasih adalah rencana danau raksasa di Gede Bage yang 21 hektar yang tentunya kami dukung juga sekaligus untuk wisata Masjid Raya Provinsi Jawa Barat, insya Allah sesuai dengan rencana. Tanpa ada stok apartemen atau stok rumah susun, tanpa ada cadangan, kami mengalami kesulitan sosial untuk mengentaskan kekumuhan. Tapi ujung-ujungnya nilai rupiah lagi. Dari 30 lokasi, tahun ini kami hanya sanggup menganggarkan sekitar 80 miliar ya. Jadi masih sangat jauh dari apa yang diharapkan.
terakhir dari saya Pak Gubernur adalah kami ini ibu kota provinsi di mana orang-orang yang ingin berobat itu datang tidak hanya warga Bandung tapi hampir sebagian besar warga Jawa Barat ya. Sehingga Rumah Sakit Hasan Sadikin yang skala nasional bebannya cukup berat, RSUD kami juga skalanya tidak memungkinkan. Nah, kami tahun ini sudah menganggarkan sekitar 200 miliar untuk pembebasan lahan RSUD. Kami betul-betul berharap provinsi bisa membantu menghadirkan bantuan fisik RSUD-nya yang memang nilainya besar, tapi insya Allah RSUD ini juga akan membantu mengurangi beban-beban Rumah Sakit Hasan Sadikin dan rumah sakit lainnya, terutama untuk masyarakat yang menengah bawah yang memang harus kita bela secara konsep. Nah, sehingga kesimpulannya kami ini berharap 2017 dibantu banyak untuk pembangunan flyover. Kami mohon dibantu pembangunan tangkapan air, situ-situ kecil maupun besar untuk mengurangi banjir. Kemudian kami butuh bantuan untuk rumah susun di 30 lokasi untuk pengentasan kekumuhan. Itu kebutuhan di Kota Bandung sebagai kota metropolitan dan ibu kota provinsi Jawa Barat. Kalau tadi masalah infrastruktur transportasi jalan itu bisa lancar di 2 tahun ke depan, saya punya keyakinan kota ini siap menjadi kota juara, sehingga dengan berbagai peran infrastruktur oleh provinsi dan sebagian oleh kami, insya Allah kota ini menjadi kota terbaik di Indonesia juga, saya punya keyakinan. Saya kira itu dulu Pak Gubernur, terima kasih Pak Sekda Provinsi juga, Ibu Ketua DPRD. Kurang lebih permohonan yang kami ingin sampaikan langsung ke Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wali Kota, Wali Kota juga. Kita dorong supaya pembangunan jalan akses, khususnya jalan interchange kilometer 149, mudah-mudahan segera dilaksanakan. Sebab kalau PLA-nya selesai dibangun tapi jalan akses dari tolnya belum terbangun, ini nanti agak sulit juga. Insya Allah kita punya komitmen bahwa ketika kontraktor, dalam hal ini PT Adikarya, bisa menyelesaikan perbaikannya tepat waktu, kemudian jalan akses dari tol bisa dibangun dengan baik, insya Allah sangat mungkin kita akan laporan kepada KONI, nanti opening ceremony PON akan dilaksanakan di Gelora Bandung Lautan Api. Atur nuhun. Berikutnya ini anggaran besar-besar banget memang. Luar biasa, saya menanti tadi paparannya, tapi ketika angka-angkanya saya lihat, tidak menikmati lagi, angka-angkanya besar banget. Tapi mari kita bicarakan bersama-sama, flyover kita bisa kerjasama dengan pemerintah pusat, rumah susun pun dengan Rusunawa. Saya kira di pusat sangat banyak bantuan tersebut, mudah-mudahan bisa mengadvokasi bersama anggaran-anggaran pusat supaya turun di Kota Bandung. Di samping itu tentu saja karena Bandung Raya ini seluruhnya ada bagian-bagian yang KBU, kawasan Bandung Utara, maka komitmen kita menjaga lingkungan di kawasan Bandung Utara itu sangat amat penting. Apalagi tadi saya mengatakan bahwa sebetulnya ujung dari pembangunan kita ke depan itu ujungnya hanya 3. Lingkungan kita tidak terjaga dengan baik. Insya Allah kalau dibagi 20 hektar kita akan selesaikan pada tahun ini dan tahun depan, 21 hektar. Dan ini akan sangat berarti bagi kawasan Kota Bandung dengan area parkir air yang cukup luas. Di samping tentu saja di atas air tersebut dibangun masjid kampung yang akan jadi kebanggaan kita semuanya. Kemudian RSUD Kota Bandung, kami sangat mendukung karena tentu ini adalah pusat ibu kota Jawa Barat. Meskipun ada rumah sakit umum pusat Hasan Sadikin dan sejumlah rumah sakit swasta yang cukup besar, tetap RSUD yang dimiliki oleh Kota Bandung harus menjadi RSUD yang terbaik yang ada di Kota Bandung. Menyelesaikan urusan-urusan perkotaan, baik itu drainase kota, baik itu
kita selesaikan dan kita bicarakan secara bersama-sama. Kita punya keyakinan Bandung ini memang magnet, punya magnet tersendiri bagi kota-kota, bagi masyarakat yang lain, sehingga dengan perbaikan-perbaikan yang sudah kita lakukan saat ini luar biasa, Bandung sudah jadi magnet bagi kota-kota yang lain. Apalagi kalau Bandung sudah lebih unggul dan dibangun lagi, betul-betul akan jadi Bandung juara di Indonesia, bahkan di dunia. Saya bangga jadi warga Bandung, saya bangga jadi warga Jawa Barat, dan saya bangga jadi bangsa Indonesia. Oke, gini, tadi sudah didengar ya. Jadi maksud saya sudah lihat yang diajukan ke Banpro. Saya ingin beberapa koreksi. Yang pertama, membangun Bandung APBD, sama terus apal ya. Kedua, ini yang sering kita kurang olah dengan maksimal, bantuan provinsi. Yang ketiga, ini juga kurang maksimal karena harus butuh lobby-lobby namanya DAK. Nggak bisa hanya ngajuin terus berharap hujan turun gitu, nggak bisa, harus ada. Maka Pak Sekda, kalau boleh mah saya titip, kalau lihat pola kota-kota lain, kita tugaskan para asisten aja menjadi pelobi untuk pusat maupun provinsi. Tapi dikasih, misalkan asisten 1, mana nilai sabaraha. Ternyata harus begitu di Republik ini. APBD, bantuan provinsi, APBN, CSR atau hibah, oke. Kemudian B2G, jadi bisnis pada pemerintah. Nah, pola pikir ini harus nempel di birokrasi Kota Bandung. Jadi jangan hidup ini hanya mengurusi APBD kota, nggak begitu. Ya. Saya melihat setelah 2,5 tahun, seringkali perhatian, atensi, kesiapan terhadap Banpro DAK ini nggak sesiap tim di bawahnya menangkap. Jadi kalau dikasih bantuan itu menurut orang-orang tipe begini artinya beban, bukan kehormatan. Ada orang makan di sepupu membangun Bandung nilai 60 triliun APBD, biaya langsung hanya 3 triliun ya. Kan nggak akan sampai si mimpi itu. Jadi saya ingatkan khususnya Bapeda menjadi pintu awal memaksimalkan kekurangan biaya ini. Kalau sudah tahu kekurangan biaya, fokuskan yang fundamental dulu. Nah, ini yang saya merasa di dokumen ini, yang fundamental itu tidak terlihat, yang fardu-fardunya itu tidak terlihat, yang terlihat itu yang sunat-sunatnya. Jadi betul dikerjakan oleh dinas-dinas, ini ada dokumennya, betul diaspirasikan jadi permohonan. Tapi kalau saya review, kebanyakan sunat. Ada yang fardu, tapi fardu-fardu yang lain yang saya sampaikan ke Gubernur justru nggak ada. Saya nggak ada di sini minta flyover yang seharusnya itu fundamental dari DPM. Ya, saya nggak lihat ada distraksi semangat dari duit buat apartemen rakyat. Ya, itu. Padahal kan bisa, dan Cacili dapat di atas. Walaupun jawaban Pak Gubernur tadi memperlihatkan kalau untuk urusan perumahan kelihatannya provinsi tidak terlalu fokus gitu ya, jadi melempar sedikit ke pusat. Jadi menambahi yang ini, satu, saya minta tahun depan 10 titik flyover ya, yang kayak Antapani mau bikin itu, kan kita ada 30 ya, ada di apartemen nantinya. Minta aja 10 titik ke provinsi ya. Kedua, RSUD masukin lagi, karena Pak Gubernur sendiri yang sampaikan ke saya bahwa gara-gara anggaran kesehatan provinsi naik di atas 20%, beliau menyampaikan pada minta RSUD. Jadi ini sebenarnya menegaskan tawaran beliau sendiri ya.
kemudian danau-danau tadi, ya. Jadi konsep reservoir yang 30 miliar yang dibikin di DBG itu kita minimal minta 5-6 lokasi. Termasuk yang dulu kita pernah survei ke mana, ke Cihideng teh, kayak tanah DBG. Ya, gitu ya. Nah, jadi untuk infrastruktur banjir 5 titik kalikan 30 miliar seperti di DBG, flyover arahan saya 10 titik ya. RSUD triliun ya. Ya mungkin multi 10 tahun tapi sampaikan aja lah gitu. Kemudian sama juga kalau lihat 80 miliar Ranca Cili untuk satu blok ya, kita minta 10 blok aja, itu 800 miliar. Saya tahu pasti tadi di kalimat Pak Gubernur yang ngali angkana gitu ya. Tapi nggak ada masalah ya. Jadi itulah yang fardu menurut saya. Bahwa yang tadi Suna saya baca di sini ya, perpustakaan, taman, wifi, itu Mas Suna. Ini bisa kita beresin sendiri. Ini karena bukan Malia, karena waktu dinas-dinas ini mengajukan ada ruang yang kelewat, yaitu konsultasi dengan pimpinan. Jadi harusnya kalimat saya ini itu tidak terjadi di sini. Ini terjadinya di beberapa waktu sebelum naik ke provinsi. Ya. Seperti saya mengawal sedikit yang DAK. Jadikan itu budaya, ya. Jadikan itu budaya. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada yang sudah bekerja, hatur nuhun. Tapi ada pola pikir yang kelewat, yaitu yang besar-besar. Saya kira tambahan dari saya itu ya. Terima kasih Pak Wali, ini jadi koreksi buat semua, terutama semua SKPD. Tadi kan masih ada persoalan komunikasi, memang tidak seluruhnya persoalan ini bisa tuntas di media. Artinya dari sisi administrasi, tapi memang ada hal-hal lain yang kadang-kadang tidak bisa dituntaskan di depan meja, yaitu tadi dengan pendekatan lobby dan politik tadi. Oleh karena itu juga kata kuncinya adalah memang senantiasa diminta atau tidak diminta memang harus utuh. Jadi setiap kebijakannya nanti Pak Wali, Pak Wakil, termasuk kita juga tahu gitu. Nah, nggak apa-apa, ini koreksi bagi kita semua. Yang kedua, apa yang tadi diarahkan, tadi yang disampaikan, terutama tadi yang muncul sangat apresiatif dari Pak Gubernur itu kaitan rumah sakit. Nah, itu kan belum ada. Oleh karena itu juga ini masuk di dalam nanti diinventarisasi kembali, ya. Cukup surat yang sekarang sudah ditetapkan oleh Pak Wali, tapi paling tidak Bapak punya backup. Ada mana-mana yang telah disampaikan dan nanti kita sama-sama kawal, ya, baik dengan selevel Sekda, selevel SKPD dan supaya sama-sama proaktif sehingga saling mengingatkan. Karena dari sisi kebijakan antar gestur-gestur pimpinan, Pak Wali, Pak Gubernur, Pak Wakil dan Pak Gubernur dan sebagainya itu akan dilakukan yang sama sehingga nanti sinkron antara di level Banten dan up-down planningnya. Oleh karena itu setelah hari ini Pak Heri, ya setelah hari ini selesai, ada PR pertama inventarisasi supaya kita sama-sama tahu bahasanya sama bahwa oh ternyata ada 7, ada 8 usulan utuh atau usulan tambahan. Saya hanya tadi menangkap bahwa apresiasi Pak Gubernur mumpung lagi moodnya bagus barusan kaitan dengan rumah sakit kan, ini sebuah pilihan, masukkan aja dulu ya, nilainya maksudnya disesuaikan dengan kebutuhan kita. Masa 20 mah udah kamu nama tapi kan kalau kebutuhannya ternyata 400-500 miliar, masukkan aja. DD-nya polanya sudah seperti halnya waktu saya rapat terbatas dengan Bapak Presiden. Tingkat aspirasi dengan eselon 1, syarat untuk LRT masuk ke pres itu apakah sudah perusahaan daerah? Sudah, saya sudah. Ngomong ke saya, tapi belakangan saya lapor kepada pimpinan, Pak ini harus diperjuangkan karena di bulan pertama. Makanya saya minta tadi ke Pak Anwar, jangan menunggu bola. Suratnya dari Pak Gubernur itu lebih dari 3 minggu belum turun karena kesibukan beliau. Makanya siasati dengan menunjuk surat
ya, menunjuk surat, saya ingin hari ini selesai, besok kita tuntaskan bersama dengan Nunun dengan surat yang sudah ditandatangani oleh semua, termasuk rumah sakit. Saya besok pagi-pagi mungkin izin Pak ke Pak Setingkat Pak Sekda. Sekaligus saya juga ingin mengawal tentang perusahaan daerah. Perusahaan daerah ini penting karena inilah yang memberikan ruang masuk untuk bisnis to bisnis, gitu kan? Jadi awalnya sudah subjektif Dewan, tapi setelah kami jelaskan bahwa ini merupakan prasyarat kita mendapat anugerah dari Kepres karena Pak Wali membuat surat ke Presiden, sehingga LRT Bandung pasti dari 8 koridor Provinsi Jawa Barat kita yang pertama, ya. Jadi bersama-sama 2017 dibangun bersama-sama dengan DKI. Kita harus bangga karena yang namanya LRT atau kereta yang di kota itu pasti kota-kota besar. Kenapa? Karena investasinya mahal. Kalau berbicara 8,3 kalau koridor 2 8,3 triliun, artinya kalau ditambah dengan multiplier dengan bunga, kita memerlukan 2 sampai 4 APBD. Perkembangan supaya utuh, jadi lapor ke Pak Wali Pak Wakil, tapi secara administrasi mohon kami juga diberitahu. Kalau enggak kan kami kehilangan ini juga karena persoalannya tidak ada persoalan-persoalan. Saya kira intinya itu hari ini setelah selesai apa yang tadi disampaikan Pak Wali, yang juga Pak Gubernur, poin-poin penting di luar koridor dengan surat yang dari DPM ini segera dituntaskan, dan besok pagi boleh dari Bapeda bareng dengan saya juga boleh setelah acara, ada satu acara jam 9 dan saya mau minta waktu dulu dengan Pak Iwan jam berapa sambil menyesuaikan. Saya kira itu. Ya, jadi sinkronkan tadi surat yang tanda tangani itu untuk reservoir banjir berarti udah dan rata-rata itu apa air ya, air semua. Yang belum ada itu flyover, yang belum ada itu apartemen rakyat dan sama RSUD. Ya, bukan alatnya ya. Terus ini BUMD saya udah ngobrol informal dengan Dewan. Pokoknya sama Dewan mau cepat dia bilang itu sama, asal bukan PT Pak. Dari Bapedanya masih PT, harusnya PD aja. Kesepakatan politiknya istilah di Undang-Undang 3 Pak. PT itu sekarang sudah menjadi perusahaan daerah. Kalau dia perusahaan daerah biasa di luar PT itu perusahaan daerah. Seandainya berupa perusahaan umum daerah ya tidak bisa profit yang bisa. ya pokoknya mereka itu sensi kalau dengar kata PT. PT itu punya konsekuensi. Nah komitmennya BUMD ini itu tadi pokoknya mah iya aja bahwa ini bukan perusahaan daerah, cuma ganti nama atau apa sih. Terus mereka tuh gayanya begini Pak, kalau di dokumen teknisnya masih tercantum hal yang mereka tidak mau, pulang antingnya kayak lama. Terus sekarang ikuti aja dulu nanti dalam pembahasan. Jadi atau dikasih opsi, gitu, ya. Pokoknya harus go karena ini PPP saya udah mau ngebut nih marketing ke sana sini. Tapi kalau nggak ada BUMD-nya untuk menjadi apa company-nya yang di lokal kan juga. Saya punya mimpi, ya kita punya mimpi semester depan PPP udah tekak. Jadi semester depan perusahaan sudah terbentuk, direkturnya juga harus saya cari yang kelas internasional. Gitu. Sampai saya bilang ke Pak Dewan, nanti di perdanya gajinya jangan gaji pas-pasan, terus mahal amin. Jadi saya nanti nyari apa headhunternya, nyari orang-orang hebatnya, nggak nanggung kelasnya gitu. Nah mereka mendukung, cuman kekhawatirannya cuma satu, kalau PT dan dokumen itu ditulisnya PT oleh Bapedanya. Dokumen sudah menjadi perusahaan persewaan daerah. Ya berarti belum. Infonya mungkin belum sampai. Tadi malam saya ketemunya masih bahasanya, katanya dari Bapedanya masih PT. Mungkin itu yang dulu ya. Ya berarti yang baru mungkin belum ditahu. Ya. Saya kira itu waktu tinggal hari ini dan hari besok. Jadi kepada yang urusannya permusrenbangan, pengajuan, mohon Pak Sekda mengawal. Ya, oke, terima kasih. Selamat sore. Mohon kepada DBMP